Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Persoalan orang tua memanjakan anak bukanlah hal yang sekarang saja terjadi, namun generasi-generasi sebelumnya juga melakukan hal yang sama dengan memanjakan anaknya, sehingga ketika anaknya dewasa, anaknya tidak mandiri begitu. Namun masalahnya orang-orang tua zaman sekarang itu dominan, kebanyakan mereka memanjakan anaknya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Orang tua yang memanjakan anaknya pada generasi sebelumnya itu hanya orang tua tertentu saja. Misal orang tuanya kaya dan cenderung memanjakan anaknya gitu, dengan alasan dia tidak ingin apa yang dialami dulu ketika susah dialami juga oleh anaknya. Nah, sementara orang tua sekarang mereka memanjakan anaknya tidak saja karena memang kondisi ekonominya yang baik, namun juga karena orang tua itu takut kepada anaknya gitu. Kita akan sering melihat ya orang tua yang dari kalangan menengah ke bawah atau kondisi ekonominya pas-pasan juga memanjakan anaknya gitu. Dia tidak ingin anaknya susah seperti yang dia alami pada masa sekarang ini gitu. Sehingga apa yang terjadi, anaknya tetap susah gitu walaupun dimanja, karena dia adalah hidup dalam kondisi susah gitu. Dia membesarkan anaknya dalam kondisi yang susah, tapi anaknya dimanja gitu, sehingga dampaknya adalah anak itu tidak peduli, tidak peka dengan kesulitan dan kesusahan orang tua. Anak ini taunya beres saja gitu. Anak ini taunya tersedia gitu. Kalau tidak ada, anak ini akan marah, akan akan menjadikan orang tuanya sebagai pelampiasan gitu. Padahal orang tuanya susah gitu. Beda dengan anak orang kaya yang dimanja, apapun kehendaknya akan tersedia ya. Karena orang tuanya sanggup membelikan atau mengadakannya begitu. Sementara orang tua yang miskin atau susah, ketika anaknya dimanja dan anak ini minta sesuatu, maka orang tua akan kesulitan memenuhinya gitu. Kalau sudah begini, maka orang tuanya menjadi pelampiasan kemarahan anaknya gitu. Makanya kita sering dengar ada orang tua yang dipukul oleh anaknya karena tidak dibelikan HP. Bahkan ada orang tua yang dibunuh oleh anaknya karena tidak dibelikan motor, tidak dibelikan HP, tidak dibelikan barang-barang yang dia inginkan gitu. Intinya adalah apapun alasannya, mau kaya mau miskin, jangan pernah sekali-kali memanjakan anak itu. Kita lihat ya, justru memanjakan anak ini banyak yang tidak berlaku pada orang tua yang kaya raya gitu. Misal kita mendengar pemilik Trans ya, Khairul Tanjung, Bapak Khairul Tanjung itu punya anak perempuan, dan anak perempuannya ini sejak kecil tidak dimanja, dilatih mandiri, dilatih berbisnis, sehingga anaknya sekarang menjadi pengusaha juga, walaupun tidak sekaya ayahnya, namun anak ini sudah mandiri. Kenapa bisa begitu? Karena anak itu dari kecil itu tidak dimanja. Anak ini diajar dan dilatih bagaimana mencari uang, bagaimana susahnya mencari uang itu gitu. Nah, jadi orang tua yang super kaya ya, pada kelas elit kita lihat banyak yang tidak memanjakan anaknya itu. Memang anak ini tidak kekurangan begitu ya, namun anak ini dibatasi gitu. Keperluan ataupun kebutuhan anak ini dipenuhi,
Namun ketika anak itu meminta lebih, maka anak itu diajarkan bagaimana mendapatkannya gitu. Diajarlah anak itu berbisnis gitu. Ya. Itu fenomena yang menarik ya. Kenapa orang tua yang menengah ke bawah banyak yang memanjakan anaknya, sementara orang tua yang menengah ke atas atau orang tua yang secara pendidikan mungkin tinggi ya gitu ya, dan punya sangat berkecukupan begitu ya, justru tidak memanjakan anaknya begitu. Nah, balik lagi ke cerita tentang memanjakan anak. Apa itu memanjakan anak? Memanjakan anak itu adalah upaya orang tua bagaimana memenuhi semua kebutuhan anak dan keinginan-keinginan anak itu dipenuhi gitu. Dengan alasan anak tidak boleh susah. Jangan pernah mengecewakan anak begitu ya. Nah, di pendidikan kita sekarang itu fenomena memanjakan anak tidak hanya di keluarga, tapi juga berlaku di sekolah, di lembaga pendidikan, di tempat mengaji, tempat les, tempat kursus dan lain sebagainya gitu. Semisal ada pernyataan mengatakan bahwa tidak boleh membentak anak, jangan mengatakan jangan kepada anak gitu dan lain sebagainya. Ini kan salah satu bentuk bagaimana pendidikan sekarang itu sudah bergeser kepada memanjakan anak gitu. Sehingga apa yang terjadi? Lagi-lagi anak itu lemah mental gitu. Anak tidak siap dengan keterbatasan, anak tidak siap dengan resiko, anak tidak berani, anak jadi penakut begitu. Ini dampak kalau kita memanjakan anak gitu. Sudahlah mereka di rumah dimanjakan oleh kedua orang tuanya, ketika di sekolah juga tidak dilatih kemandirian gitu, tidak dilatih kedisiplinan begitu. Memang benar ya, anak itu harus dipeluk begitu ya. Namun kita harus sadar bahwasanya anak itu kadang-kadang harus ditampar gitu. Orang itu kadang dipeluk, kadang ada masanya harus ditampar. Kenapa ditampar? Tampar ini dalam tanda kutip ya. Tamparan itu kadang-kadang orang itu sadar dengan tamparan gitu. Tidak semua orang yang sadar dengan pelukan. Ada orang tua harus ditampar dulu baru mereka sadar gitu. Nah, karena tipe orang ini beda-beda, tipe anak juga beda-beda. Kadang anak itu butuh keras ya dalam tanda kutip ya, supaya mereka sadar bahwasanya apa yang lakukannya salah itu. Kalimat yang mengatakan tidak boleh mengatakan jangan kepada anak, ini kan kalimat yang perlu dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Kalau misalnya anak bawa pisau ke sekolah untuk membunuh temannya, apa yang harus kita katakan kepada anak ini supaya dia tidak bawa pisau gitu? Ya, bukanlah jangan membawa pisau ke sekolah itu, karena itu bisa membahayakan orang lain gitu. Jadi itulah fenomena pendidikan zaman sekarang ya. Orang tua memanjakan anak, sekolah memanjakan anak, pemerintah memanjakan anak begitu. Sehingga apa yang terjadi? Kita sering mendengar berita guru dilaporkan ke polisi, siswa melaporkan gurunya ke polisi, orang tua melaporkan gurunya ke polisi, orang tua dilaporkan oleh anaknya ke polisi begitu. Dan lain sebagainya itu. Yang lebih parah adalah ketika anak bersalah itu di sekolah, orang tuanya bukan memarahi anaknya tapi membela. Ini lebih parah nih. Orang tuanya bukan mengatakan kepada anak, "Hei, perbuatan kamu itu salah," tapi malah membelanya. Kalau anak salah tuh dia dibela, maka anak ini akan berpikir seperti ini. Wah, berarti perbuatan saya ini benar. Lihat tuh orang tua saya membela, bahwasanya perbuatan saya ini dibela, perbuatan salahnya itu dibela. Akhirnya dia akan melakukan hal kesalahan-kesalahan berulang-ulang kepada orang lain. Mungkin sekarang kepada gurunya, mungkin kepada temannya nanti, mungkin kepada orang tuanya nanti gitu kan. Ini akibat ya kalau kita terlalu memanjakan anak ya. Bukan berarti memanjakan anak tidak boleh ya. Tapi ada masanya kita harus memanjakan mereka, kita harus tegas kepada mereka.
ada saatnya mereka harus dipeluk, ada saatnya mereka harus digampar, ditampar, ya, biar sadar bahwasanya perbuatannya itu salah, ya. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.